Saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengarkan pengajian ini dimanapun Anda berada, wabil khusus jamaah salat zuhur Masjid Al-Badr yang mudah-mudahan makin hari makin disayang oleh Allah, makin diberkahi oleh Allah, makin diberi sehat walafiat, makin diberi ilmu yang bermanfaat, makin diberi rizki yang mudah dan barokah, dan insya Allah kelak kalau dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita dulu 2 bulan yang lalu, karena bulan yang lalu kebetulan libur tanggal merah, jadi saya tidak bisa hadir. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dan kita menyambung ta'lim kita yang dulu, yaitu adalah kebesaran-kebesaran Allah Jalla Jalaluh. Dalam surat Amma Yatasa'alun kita disuruh berpikir bahwa jangan sampai kita mengatakan ataupun seperti apa yang dikatakan orang-orang dahulu di depan Rasulullah, bahwa kalau sudah meninggal tidak mungkin dibangkitkan kembali. Maka Allah membuka minda kita di dalam Al-Quran dengan 9 dalil. Kita sudah bahas itu semuanya. Dalil-dalil itu menunjukkan bahwa bagi Allah itu mudah membangkitkan. Apakah Anda tidak melihat alam naj'alil arda mihada? Kata Allah, pakailah akal kita. Allah jadikan bumi ini bulat, tapi bisa untuk duduk kita, membangun dan seterusnya. Seakan-akan datar bumi ini. Apakah Anda tidak merasa itu? Nah, ini pertama kali kata Allah. Allah bisa menjadikan yang bulat, tapi kita tidak terasa itu bulat. Padahal berputar, putar, tidak ada yang pusing. Kecuali kalau duitnya udah nggak ada. Coba kalau kita naik yang bulat sedikit pula muter pusing. Tapi ini Allah. Ini Allah jadikan. Wal jibala autada, gunung-gunung diciptakan oleh Allah untuk sebagai pasak bumi ini, untuk mengimbangi goncangan laut yang luar biasa. Getaran-getaran bumi luar biasa, tapi berkatnya ada gunung agak tenang dikit. Tambah lagi sumber air yang istimewa, tambah lagi penghijauan. Wah, luar biasa. Dijadikan oleh Allah tanpa kita minta oleh Allah. Allah mudah aja bisa jadikan. Enggak ada pakai alat, enggak pakai ini. Allah memang sudah jadikan. Ada gunung yang batu, ada gunung yang emas, bahkan ada gunung yang air, ada gunung yang kering, bermacam-macam untuk kepentingan manusia. Disitulah, subhanallah, disitulah salah satu kekayaan negara kita yang luar biasa. Makanya luar biasa. Apakah tidak berpikir ini semuanya bagi Allah mudah? Kok cuma masalah kebangkitan nanti kalau udah mati, masa sudah jadi tanah bisa balik lagi jadi manusia? Ini mereka menganggap begitu. Hati-hati kata Allah. Ya, gunakan akal. Yang ketiga, dijadikan berpasang-pasang. Untuk apa? Kelestarian. Jangan putus pasangan-pasangan. Kadang-kadang ada orang yang mau membatas-batasi luar biasa. Tidak boleh punya anak lagi. Nanti begini, nanti bayaran ini. Siapa yang terima ini syaratnya harus dihilangkan. Hati-hati, Allah udah menjadikan berpasang-pasang untuk kelestarian hidup. Cuma diatur boleh, tapi dipotong jangan. Jangan. Ini Allah menjadikan berpasang-pasang agar lestari, agar kita ini bisa berkelanjutan dan seterusnya. Kemudian dikatakan waja'alna naumakum subata. Ini yang paling enak. Tidur. Jadikan oleh Allah tidur. Masya Allah. Kalau udah tidur, hatta sebentar. Kalau tidurnya nyaman, semangat kita bisa bekerja. Semangat kita bisa berpikir. Semangat kita, subhanallah. Tidur. Coba kalau nggak bisa tidur. Allahu Akbar. Hatta duitnya banyak, kalau nggak bisa tidur, pusing 7 kali. Betul apa betul? Dijadikan tidur oleh Allah. Kata orang khutbah Jumat kadang-kadang. Ada apa tidak kadang-kadang? Mudah-mudahan di sini nggak ada. Jumatan kadang-kadang saya khutbah di tempat lain, tuh lihat dari atas, masya Allah, rasanya pengen ngitung. Ini luar biasa, subhanallah. Gaji tidur enak di mobil, di rumah tidur. Ingat, tidur itu adalah suatu kebutuhan yang sangat mendalam bagi manusia. Kalau tanpa tidur, siapa yang jadikan tidur? Dia mati tidak, hidup juga
Hidup apa enggak? Hidup, tapi tidak seperti hidup biasa, nggak bisa berpikir. Sampingnya siapapun nggak tahu. Sampingnya ngomong kadang-kadang nggak dengar, padahal hidup. Yang namanya hidup bisa mendengar, bisa ini. Jadi hidup tidak, mati juga tidak. Tapi apa? Istirahat. Karena manusia butuh istirahat, makanya kerja wajib diatur. Ada, nggak boleh sekian jam langsung. Kalaupun sekian jam begini-begini, ada aturannya orang kerja. Tuh buruh biasanya yang pada minta tuh. Jam kerja sekian, kalau ini begini. Ada sekarang lagi apa namanya lagi pada minta masalah untuk pembantu itu bagaimana jam kerjanya, bagaimana ininya, bagaimana liburnya untuk yang di dalam atau di luar negeri dan seterusnya diatur. Subhanallah, karena manusia ini butuh istirahat. Kalau nggak istirahat nggak bisa, makanya diatur. Kemudian terus ini menunjukkan ini kehebatan Allah yang bisa menjadikan orang itu hidup tapi istirahat, tidak hidup tapi hidup. Allah. Terus wa ja'alna al-laila libasa, jadikan malam sebagai penutup, penyejuk. Adem, dikasih adem biar tidur, istirahat, nyaman. Bunga-bunga pun begitu juga, tanaman begitu juga. Coba kalau siang terus kebakar tuh. Ya bisa, subhanallah, kasih nyaman oleh Allah Jalla Jalaluh. Allah bisa menjadikan matahari yang panas itu, mataharinya ke sana pergi ke tempat lain, di sebelah sini nyaman, putar lagi ke sini, sini panas, di sana tidur, sana dingin, sana ada, subhanallah. Terus begitu, terus, nggak ada berhenti sama sekali matahari. Coba kalau berhenti 1 jam, hancur apa tidak bumi ini? Hancur luar biasa. Kita ada gerhana aja kita suruh sholat, padahal sebentar. Kenapa? Karena takut kalau terus habislah dunia ini. Bisa kebakar sebagian negara, sebagian lagi jadi luar biasa, bisa beku dan seterusnya. Ini subhanallah Allah jadikan semuanya ini. Kemudian apalagi? Dikata wa banaina fawqakum wa ja'alna an-nahara ma'asya. Malam untuk istirahat, siangnya untuk kerja, mencari rezeki, ma'ash, kehidupan, perlu matahari, perlu ini, wa banaina fawqakum sab'an shidada, diindahkan dengan langit yang luar biasa, warnanya biru, yang semuanya planet-planet bergantung dengan langit. Bergantung, kalau nggak ada langit, nggak ada matahari, dunia hancur, lebur, kehidupan nggak ada, sumber energi itu adalah matahari. Subhanallah, Allah jadikan ini. Apakah kalian tidak melihat? Belum lagi besarnya luar biasa, nggak pakai tiang, nggak pernah retak, bahkan warnanya nggak pernah pudar, nggak pernah dari dulu biru, cuma kadang-kadang polusi aja yang jadikan. Warnanya kok langitnya abu-abu ya. Nah ini, atau ada mendung dan seterusnya, tapi langitnya tetap dan seterusnya. Kemudian yang ke-8, jadikan apa? Wa ja'alna sirajan wahaja, matahari sirat dengan luar biasa terangnya, terapi terangnya menjadikan energi, panasnya membuat vitamin yang bisa menjadikan tanaman-tanaman itu bisa matang, buah-buahan bisa matang. Bahkan manusia perlu dengan matahari. Kalau seandainya bayi itu ada penyakit kuning, suruh dijemur di matahari dan seterusnya, menunjukkan ini adalah obat, adalah suatu yang sangat luar biasa diberikan oleh Allah dengan mudah. Dan yang terakhir, wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan Allah turunkan untuk kalian, butuh matahari juga butuh hujan. Hujan siapa yang menurunkan? Siapa yang mengantar hujan itu? Awan. A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Apakah kalian yang menurunkan, yang mengatur awan? Dari mana dia menyedotnya matahari? Lautan, mungkin lautan Afrika, lautan Amerika. Turunnya di depan istana, turunnya di tempat di Jakarta. Subhanallah, siapa yang ngatur itu semuanya? Ini butuh kita dengan hujan. Siapa yang ngatur? Bisa luar biasa, pelan, keras, kadang-kadang datang lagi keras, pelan. Siapa yang ngatur ini? Gak pernah ada bocor, gak pernah habis ditutup terus langsung tret, gak ada. Subhanallah, ini Allah atur semuanya. Allah bisa mengatur dengan tepat, dengan luar biasa. Belum lagi di dalam air hujan itu banyak vitaminnya.
airnya bersih, nyedotnya di laut asin, tapi turunnya nggak ada yang asin. Kadang-kadang nyedotnya dari tempat yang kotor, keluarnya bersih, bahkan bisa untuk berwudu. Kita salah satu air berwudu adalah air hujan. Nah ini semuanya bisa bagi Allah dengan mudah, tidak ada yang bisa menghalanginya. Menunjukkan kebesaran Allah luar biasa. Apalagi membangkitkan orang yang sudah mati. Menciptakan itu lebih susah daripada membangkitkan. Kata Allah Jalla Jalaluh. Kemudian apalagi ini? Ini tujuannya luar biasa. Nah ini penting, paling pentingnya ini. Kita dimasukkan ke sini. Inna yaumal fasli kana miqata. Dengarkan baik-baik wahai umatnya Rasulullah, wahai manusia semuanya, nanti ada satu saat setelah dibangkitkan oleh Allah, hari kebangkitan, ja'atir rajifah tatba'uhar radifah, kata Rasulullah. Kata Al-Quran itu, Rasulullah tiap hari membaca itu kepada keluarganya, kepada sahabatnya. Ja'al mautu bima fi ja'atir rajifah tatba'uhar radifah. Tiap pagi sebelum subuh, hati-hati keluargaku, hati-hati para sahabat, para murid-muridku. Ja'al mautu bima fi, datang kematian dengan apa adanya. Oh, hati-hati. Karena kita kalau sudah mati, sudah nggak bisa lagi sholat, nggak bisa lagi sedekah, nggak bisa lagi kerja, nggak bisa lagi beri nafkah, nggak bisa lagi berzikir, nggak bisa lagi bertaubat. Udah selesai. Hati-hati kata Rasulullah. Mati itu datang dengan apa adanya. Kemarin banyak yang meninggal, tapi ada dua yang saya lihat pagi dan sore. Kejadian luar biasa. Kemarin kan bulan kemarin banyak halal di kantor-kantor, di instansi, di ini, hatta partai pun pada halal. Nggak usah bilang presiden dan menteri, nanti ditanya panjang. Halal di kantor. Di TV kita kemarin memberitahu, di Sumatera. Tiba-tiba ada ketua DPW, mana? Ngasih sambutan. Dengan apa namanya? Sambutan halal. Lagi ngasih sambutan, dush. Ada apa tidak? Kayaknya nggak sampai ke sini beritanya. Itu di TV di Kramat Jati ada. Meninggal, ya Allah jatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi. Sorenya ada lagi dari DKI. Salah satu partai lagi. Ketua panitia ngasih sambutan. Ketua panitia ngasih sambutan. Tiba-tiba des lagi sampai gubernur DKI hadir waktu itu. Ya Allah, menangis. Karena ketua panitianya. Ketua panitia dikasih sambutan sambil berguguk nangis. Allahu Akbar. Tuh kata Rasulullah, mati nggak melihat umur, masih muda, lebih muda dari gubernurnya. Yang ketua panitia, yang satunya lumayan umurnya. Itu subhanallah, dalam satu hari kita melihat berita, Allahu Akbar. Nggak usah lihat bis tuh yang remblong di Padang, nggak usah, 12 orang. Nggak usah lihat di Palestina, nggak usah. Itulah ajal. Ada yang meninggal kadang-kadang karena perang. Ada yang lagi enak-enak di bis pikir mau silaturahim ke orang tuanya atau mau kerja, tahu-tahu ajalnya di bis. Ada yang di atas podium lagi sehat-sehatnya ngasih sambutan. Nih Rasulullah udah ngingetin, kalau lagi tidur banyak, nggak usah diomong sering itu. Tidur tahu-tahu nggak bangun lagi katanya. Tidur lagi, bangun tidur lagi, tahu-tahu tidur nggak bangun lagi. Siapa itu? Mbak Surip pada apal, udah tahunan tuh. Itu lagunya luar biasa. Subhanallah, tahu-tahu dianya tidur nggak bangun lagi. Ini menunjukkan disuruh apa? Waspada. Kita kalau ada hujan waspada, kalau ada gemuruh waspada, kalau ada begini waspada. Waspada yang paling luar biasa adalah waspada apa? Kematian. Karena kematian itu nggak perlu pakai sebab. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ini kalau sudah datang, hatta lagi ceramah, hatta lagi dengerin ceramah, hatta baru dapat gaji. Ya, kalau udah mati udah selesai. Nah, ini
Diingatkan tadi tanda-tanda kebesaran supaya ingat, hati-hati bahwa nanti ada hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu ja'atir rajifah, rajifah itu kiamat. Tatba'uhar radifah, radifah itu kebangkitan. Jadi kebangkitan itu menunggu satu, apa? Kiamat datang. Kiamat datang tidak menunggu walaupun satu hari, langsung kiamat selesai, dung, dibangkitkan semua orang dari mulai Nabi Adam sampai hari ini sampai hari kiamat dibangkitkan. Makanya orang-orang yang di dalam alam kubur itu alam penantian, alam barzakh. Lagi menanti apa? Hari kebangkitan. Di dalam alam itu mesti ada harapan, barangkali keluarganya doain. Betul loh, betul. Kata Rasulullah, waladin soleh yad'u, nah anak doain. Kalau Rasulullah dulu ziarah Baqi, assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Ada apa tidak tuh di Baqi, di Ma'la, di kuburan sahabat Nabi. Rasulullah kalau datang bacanya apa itu? Assalamualaikum, semoga engkau diberi selamat wahai tempatnya orang-orang mukmin. Nah, terus apa lagi? Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kami minta mudah-mudahan Allah berikan afiah kepada kami dan kepada kalian yang di dalam alam kubur. Berarti bisa ada harapan. Quran mengajarkan kalau kita berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Rabb, ini doa diajarkan oleh Allah, doa yang paling afdal dalam Al-Quran. Mengatakan apa? Ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb, dan dosa-dosa orang yang telah mendahului kami dalam keadaan beriman. Makanya kalau sudah meninggal dia imannya beda, boleh nggak kita doain? Nggak boleh, nggak boleh. Tapi kalau belum, masih bisa. Apa doanya? Rasulullah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada mereka. Bisa apa tidak? Bisa. Nah, ini luar biasa. Hati-hati, kadang-kadang orang salah. Ya enggak. Mau ke tempatnya orang yang agama beda, boleh. Takziah boleh. Tapi doain sudah meninggal, enggak boleh. Datengin boleh tetangga kita, teman kita, kerabat kita, sebagai manusia, sebagai teman, sebagai kerabat, sebagai sejawat, sebagai anak buah, sebagai pimpinan. Tapi doain maaf, karena apa enggak boleh? Tuhannya beda. Kita mau minta sama siapa? Tuhan siapa? Yuk. Tuhan kita dia enggak mau. Tuhan dia kita enggak mau. Jadi gimana? Jangan dipaksa. Nah, masing-masing. Lakum, ini kalau masalah ini tidak bisa kompromi. Tapi kalau masalah tetangga, kerabat, pimpinan, anak buah, kita boleh datang ke dia, doakan, boleh ketika masih hidup. Doa yang paling bagus, mudah-mudahan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kebahagiaan dunia yang sampai ke akhirat. Ini kalau sudah dalam masalah ini harus kita saling menghargai. Jangan kita meminta orang lain agama kita, doain dong kita kalau udah meninggal, kenapa nggak doain? Nggak boleh, Tuhannya dia beda. Kita harus hormati. Kalau kita maksain berarti kita memaksa dia, berarti tidak menghargai agama orang lain. Begitu juga mereka tidak boleh memaksa kita, berarti dia tidak menghargai kita. Ini masalah agama, masalah keyakinan. Tapi kalau masalah dunia, oh silahkan kita ngasih makanan, dia ngasih makanan nggak apa-apa, selagi jangan khianat. Ya enggak. Tapi kalau khianat siapapun aja nggak boleh. Tapi kalau udah nggak ada masalah, kita bertetangga, kita datang, ada yang sakit kita jenguk, kita bantuin apa yang perlu kita bantu, kita doain, boleh. Mudah-mudahan dapat petunjuk dari Allah, sehat walafiat, bahagia dunia sampai di akhirat. Boleh apa tidak kira-kira? Boleh. Ini Rasulullah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya. Nah, ini yaumal fasli kana miqata. Fasl itu apa? Pembatas. Pembatas apa? Pembatas antara agama si A dengan si B. Orang yang baik dengan orang yang buruk tidak bakal bersama, kata Allah. Fasal. Kalau di dunia bisa kita bertetangga, tapi di sorga enggak ada bertetangga. Tangga kita orang mukmin semuanya. Mereka pun mengatakan sorga, mungkin sorganya dia, kita enggak ada urusan. Mengatakan kita masuk neraka, itu urusan dia. Tapi kita sebagai orang mukmin,
Sorganya adalah temannya ini. Fasal kata Allah. Fasal, yaitu beda kita. Hatta yang tidak baik pun tidak sama. Orang tukang peminum, orang ini itu, orang yang ahli maksiat, yang suka judi, yang suka, tempatnya di mana kalau belum diampuni oleh Allah? Kayaknya nyebutnya berat. Yang suka judol, di mana tempatnya kalau dia tidak bertaubat dan belum diampuni oleh Allah? Jawab neraka aja berat. Dikit. Tapi kalau orang yang saleh, mudah-mudahan husnul khatimah, diridhai oleh Allah, tempatnya di mana? Nah kan keras dikit. Surga, orang surga tidak ada campur dengan begituan. Fasal. Makanya ada dua, ashabul jannah wa ashabus sa'ir dalam surat ayat. Ada ini tempat orang ahli surga. Mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga kita semuanya ahli surganya Allah. Sebab nanti bisa. Memang sudah ketentuan Allah. Kalau di dunia kita boleh bareng. Kerja bareng, tetangga bareng, gotong royong bareng, ini bareng. Boleh di dunia ini belum hisab. Tapi nanti fasal kata Allah. Fasal itu pisah. Tidak bisa bareng. Allah. Mau kayak apapun sudah tidak bisa. Sampai Allah mengatakan kepada Nabi Nuh, anaknya, bukan lagi tetangga, bukan lagi tempat, bukan lagi pimpinan, bukan lagi anak buah, anaknya, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu saleh. Ya Nuh, jangan kamu minta untuk anak kamu itu adalah anak yang bukan keluarga kamu lagi. Kenapa? Tidak mungkin nanti bersama lagi. Dia itu adalah amalannya tidak baik. Kenapa amalannya? Dia syirik kepada Allah dan durhaka sama ibu dan ayahnya. Anaknya Nabi Nuh ketika diajak masuk kapal, Allah menyuruh semuanya masuk kapal kalau mau selamat. Nabi Nuh menyampaikan, membuat kapal dengan sabar walaupun dihina, walaupun dicela, walaupun. Anaknya kepengen masuk, kata anaknya sombong, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Saya akan pendaki gunung, saya akan kuat, ahli mendaki gunung. Gunung nggak pernah banjiran. Nggak pernah kata dia. Tadi suka mau banjir, saya naik ke atas, nggak bakal kena banjir. Nah, sa'awi, saya akan berlindung kepada gunung. Nah ini Allah marah. Bukan berlindung kepada Allah, tapi berlindungnya kepada apa? Gunung. Syirik apa tidak? Nah ini. Anak. Subhanallah, kata Allah, innahu amalun ghairu salih, innahu laisa min ahlik. Itu bukan keluarga kamu. Syirik. Kemudian dia yaitu durhaka sama orang tuanya. Disuruh nggak mau melawan, tapi ujungnya dia mau balik lagi sama orang tua. Tapi Allah tidak berkehendak karena syiriknya, wal'iyadzubillah. Syirik, dia berlindung kepada gunung, dia belum taubat. Maka Allah menyuruh angin, zut, walaupun sedikit, udah dekat, bapaknya mau maafin. Allah, jangan kau minta maaf kepada siapa yang syirik kepada Allah. Sampai Quran mengatakan dalam sebuah surat atau ayat, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a duna an yushraka bih. Allah bisa mengampuni semua dosa-dosa, ketinggalan sholat, yang maksiat, yang durhaka sama orang tua, yang ini, kecuali satu kata Allah, duna an yushraka bih, kecuali syirik. Ini hati-hati. Makanya orang haji itu yang pertama kali ketika kita mengucapkan, ketika kita pakai ihram, apa dianjurkan? Labbaik Allahumma labbaik, labbaika. Nah ini. Yang paling inti adalah syirik. Labbaik, aku datang memenuhi panggilanmu ya Rabb. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Rabb. Aku berjanji tidak akan syirik lagi. Allah, syirik nomor satu. La syarika laka labbaik innal hamda. Baru bersyukur, baru mengakui semua nikmat itu adalah datang dari Allah. Makanya orang pulang haji, mudah-mudahan mabrur, kata Rasulullah, tidak ada yang pantas kecuali surganya Allah. Bahkan dalam riwayat lain, dia pulang dari haji yang mabrur seperti baru dilahirkan dari perut ibu. Allahu Akbar. Dosa-dosa lain hilang. Syiriknya dia sudah berjanji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Mudah-mudahan ini yang mau berangkat haji atau yang sudah niat, mudah-mudahan Allah mudahkan.
Yang sudah mudah-mudahan tetap mabrurnya. Yang ingin lagi, ingin umrah, ingin mudah-mudahan dimudahkan lagi. Karena ini adalah panggilan Allah. Betul-betul mau mensucikan kita dari segala-galanya. Makanya jangan sampai orang mukmin tidak ada niat untuk mau berangkat haji. Soal mampu nggak mampu, insya Allah Allah yang ngaturnya. Betul atau betul? Kalau kita lihat berita coba, tukang ngurut orang umurnya 90 sedikit bisa berangkat. Tukang urut, tukang apa lagi? Tukang parkir. Coba bayangkan, berangkat sama istrinya lagi. Allah. Tukang ini, tukang Masya Allah. Nikmat apa tidak kira-kira? Makanya kita berusaha niat dulu. Insya Allah. Jadi nggak jadi urusan Allah. Yang penting kita ada nih niat. Karena di situ mau dibersihkan oleh Allah. Kita hidup di dalam dunia. Kira-kira kadang-kadang berbuat maksiat apa tidak? Kalau dibilang kadang-kadang nggak jawab. Banyak nggak berbuat maksiat? Nah iya saya salah ngomong. Enggak, saya pakai kealusan katanya. Banyak kita ini banyak berbuat maksiat. Dari rumah aja keluar udah maksiat. Di kerjaan kadang-kadang maksiat. Pulang maksiat. Marahin istri kadang-kadang nggak salah, maksiat. Anak tidak dididik dengan baik, maksiat. Sama tetangga, maksiat. Sholat kadang-kadang digampangin, maksiat. Zakat kadang-kadang nggak ngeluarin, maksiat. Ibu dan ayah kurang perhatian, maksiat. Jadi maksiatnya banyak apa banyak banget nih. Allah panggil di haji. Ayo pulang bersih dari semua dosa Allah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa haji. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah mudah nikmat. Makanya zikirnya bukan afdhalul zikir, la ilaha illallah, tidak. Yaitu ikrar. Ikrar itu labbaik Allahumma labbaik, itu bukan zikir, asalnya adalah ikrar. Ikrar, saya ya Rabb berjanji tidak mau syirik lagi. Allah, ikrar itu. Bukannya subhanallah maha suci Allah, subhana rabbiyal a'la maha tinggi, maha ini Allah. Bukan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, semuanya muji Allah. Ini enggak ada. Cuma ikrar saya tidak mau syirik lagi. Yang dosa lain enggak disebutin. Tapi Allah sudah berjanji, kalau kamu betul-betul masih ada dalam keadaan tidak syirik, pulang saya ampuni semua dosa-dosa kalian. Enak apa tidak? Yang bilang enak dikit, gimana mau haji? Enak apa tidak? Kita punya beban banyak. Betul apa betul? Kita punya beban. Kematian di depan kita tidak tahu. Kita tidak tahu kematian. Ini kalau udah mati nggak bisa sholat, nggak bisa bayar utang aja nggak bisa. Mau bayar utang pakai apa? Duitnya ada. Duitnya udah bukan milik kita, milik ahli waris. Milik ahli waris. Kita meninggal ya, tek, milik ahli waris. Kecuali untuk urusan kematian. Kain kafannya harus bayar dari uang itu. Nah, enggak. Ada utangnya, iya dari uang itu. Kalau keluarganya enggak, waduh celaka. Sampai kapanpun ditagih sama orangnya nanti di akhirat. Yang dikatakan Rasulullah al-muflis. Ini bahaya luar biasa. Makanya sebelumnya kita sampai datang ajal, ayo kita kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Beristighfar selalu. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan diampuni habis sholat. Jangan lupa paling sedikit 3 Rasulullah ngajarin. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu paling sedikit tuh. Rasulullah dalam sehari mengajarkan 100 lebih daripada 100 istighfar. Nah ini kita, ini Rasul yang gak berbuat dosa, yang dijaga oleh Allah. Bagaimana dengan kita yang banyak berbuat dosa? Ini kita, ya Allah, ini salah. Ngomong gini salah. Ketawa kadang-kadang gak pada tempatnya, nyakiti hati orang lain. Salah. Cemberut, merengut aja, orang lain menjadikan sakit hati. Salah apa tidak kira? Allah, dosa, sombong. Ada orang, assalamualaikum, gak dijawab, katanya gak level. Ataupun jawabnya di masjid kan, atau bukan di masjid lah. Lihat, oh yang biasa. Assalamualaikum, jawabnya, kum. Ya, pegel gak kira-kira yang salah? Wah, sombong banget sih. Nah ini, kita kadang-kadang gak terasa, itu dosa-dosa. Ada yang nyatet gak? Itu, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tapi ini semuanya, kata Allah, aku bisa ampuni dosanya. Kecuali kalau mati dalam keadaan syirik.
syirik. Makanya kemarin soalnya rame pembahasan ini ketika ada Paulus meninggal, katanya ngucapin innalillah boleh apa enggak? Boleh, innalillah bukan doa. Itu ikrar juga. Ikrar kita kalau ada yang meninggal, ada musibah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya apa sih? Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Tidak ada urusan doa. Berarti mengingatkan kita. Boleh apa tidak? Boleh. Tapi kalau doain, nggak boleh. Apalagi mengucapkan almarhum. Almarhum apa sih? Yang semoga dirahmati Allah, yang disayang oleh Allah. Nah, doa apa bukan ini? Kadang-kadang ada yang keliru-keliru tuh. Yang nggak tahu sih, mudah-mudahan dimaafin oleh Allah. Tapi kalau sudah tahu, makanya wajib belajar. Nggak boleh. Itu adalah doa. Nggak boleh. Kita datang melayat, boleh. Tapi doain boleh apa tidak? Nggak boleh. Karena agamanya berbeda. Nah, agamanya beda kok nggak jadi masalah. Tuhannya beda. Ketika kita minta sama Tuhan yang mana? Itu sebabnya. Tuhan kita apa Tuhan dia? Kalau Tuhan dia, kita ikut syirik. Kalau Tuhan kita, marah Tuhan kita. Itu nggak ngakuin aku jadi Tuhan. Kok kamu mintain untuk dia? Marah apa tidak? Rasulullah pernah ditegur. Ketika ada orang munafik, Rasulullah pengen doain. Karena dia dohirnya Islam, tapi batinnya tidak Islam. La tastaghfir, kata Allah. Jangan kamu mintain ampun pada dia. Dia sudah milih Tuhan yang lain. Maka di sini terserah dia, Tuhannya lain, minta sama Tuhan ya. Seperti contoh istri aja, minta sama suami orang lain, kira-kira marah nggak suaminya? Kau pada diam nih. Manggilnya darling lagi. Darling, minta duit. Loh, suaminya siapa? Itu baru suami marah. Apalagi Allah mutlak yang memberi kepada kita, yang menjaga kita, yang nanti akan memasukkan surganya, yang milik Allah. Marah, makanya syirik itu. Tapi kita tidak boleh benci kepada mereka. Tidak boleh benci atau menghina atau merendahkan. Tetapi kita masing-masing. Lakum dinukum. Enak apa tidak? Ini yang kita mau, kita masing-masing. Yang agama A silahkan Anda, yang agama B silahkan Anda. Jangan campur aduk. Betul loh, betul. Makanya negara kita alhamdulillah menghargai ini. Buktinya mana? Tuh KTP. Kamu agamanya apa? Islam, tulis Islam. Kamu agamanya apa? B, tulis B. Kamu agama, enggak boleh maksa yang menulis tuh. Enggak, saya kan orang Islam. Kamu kan tetangga saya. Islam ya, Islam. Enggak boleh. Agama A ya A, B, dan C dan seterusnya. Nah, ini kebebasan ini dijaga dan dilindungi oleh negara. Enak apa tidak kira-kira? Jadi jangan masuk-masuk, tapi kerja sama. Mau ini boleh, tapi aturannya agama masing-masing. Soalnya ada orang sekuler yang mencampur adukkan. Nah, ini yang menjadi masalah. Ini tidak boleh. Jelas apa tidak nih? Supaya jangan sampai setengah jelas. Kalau setengah jelas ini kacau. Betul apa betul? Nah, ini jelas dalam Al-Quran. Lakum. Nah, ayat ini mengatakan inna yaumal fasli kana miqata. Saya lagi nerangkan ayat ini supaya jelas nanti ketika hari kebangkitan itu fasal. Kalau sekarang boleh kita bertetangga, boleh kita ini, boleh kita macam-macam sudah. Kadang-kadang satu rumah ada yang agamanya A, ada yang agamanya B. Boleh selagi tidak ada mempengaruhi. Tapi nanti di akhirat tidak ada, kata Allah. Fasal yang itu di sono, yang ini di sini menurut agama Islam. Kita bicara menurut agama Islam ini Al-Qur'an. Inna yaumal fasli, yang membedakan antara agama A, agama B itu ada dua, satu surga, satu. Alhamdulillah, ini mudah-mudahan diselamatkan dari api neraka. Ya enggak? Ini tempatnya. Surga, beda. Jangan campur aduk dan tidak bisa nanti di sana. Kalau di dunia masih bisa, urusan dunia saja. Tapi kalau di akhirat nggak bisa. Itu adekku, jangankan adek, anak Nabi Nuh
Dibilang innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu saleh, amalan yang jahat. Dia udah milih begitu, tidak memilih Allah. Disuruh selamat oleh Allah naik bahtera, dia milihnya gunung. Berarti dia udah membesarkan gunung, gunung bisa membantu dia, silahkan ke sana. Kecuali dia taubat, dia tidak bertaubat. Nah, ini jangan anaknya Nabi aja nggak bisa. Akhirnya Nabi Nuh diam sudah. Udah serahkan kepada Allah. Hidayah itu ada di tangan Allah Jalla Jalaluh. Nanti di akhirat, inna yaumal fasli kana miqata yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Ketika itu ditiup lagi nanti kita bangkit semuanya. Yauma yasturun nasu ashtatal liyurau a'malahum. Ketika kita dibangkitkan, kasih rapotnya masing-masing. Malaikat sekarang Raqib dan Atid mencatat yang hadir di majlis ta'lim, yang sholat berjamaah, itikaf, Masya Allah, terus rapotnya biru, baik. Yang lagi waktu istirahat, lagi maksiat, itu pilihan dia, lagi ini. Yang sebelah kiri nulis terus, ini lagi minum yang haram, ini lagi terus tulis. Ya Allah, nanti ketika hari kebangkitan, rapot kita dibagi. Ada yang menerima dengan tangan kanan, mudah-mudahan kita semuanya menerima dengan tangan kanan. Ada lagi yang menerima dengan tangan kiri. Allah, tanda-tanda ini, na'udzubillah min dzalik. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Berbondong-bondong datang ini itu. Allah, ini mudah-mudahan Allah berikan kita selamat dunia dan akhirat. Itu nanti hari yang dipisahkan. Karena yang memisahkan di situ adalah apa? Agama, pilihan. Dulu di dunia milihnya apa? Silahkan, kata Allah. Dulu milihnya di dunia, milihnya sorga, silahkan. Dulu milihnya, kalau menurut agama Islam nih, kalau yang maksiat, makan yang haram, berarti milih di mana itu? Kayaknya yang pada nggak ngomong, bukan nggak ngaku, nggak. Insya Allah nggak ada. Ya enggak? Kalau yang sudah milihnya maksiat, durhaka sama orang tua, berarti milih di surga apa milih di neraka? Kayaknya sedikit yang jawab. Kalau sudah durhaka sama orang tua dalam agama Islam, berarti dia milih surga apa milih neraka? Nah, dia milihnya. Tapi kalau orang berbakti sama orang tua, dia beriman, panggil sholat, dia mengerjakan sholat. Yang satunya dia iman, tapi dia tidak sholat, ya nanti dulu dia maafin apa enggak? Apalagi sampai tidak memilih Allahu Rabbi, Tuhan kita adalah Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kira-kira jelas? Apa ada yang mau tanya? Mudah-mudahan kita bareng semuanya ya. Di mana dulu? Tanya. Di mana? Ada takut. Mungkin di sini ada orang-orang solehin, Anda bisa ikut. Betul. Jangan dibilang kalau ustadznya pasti. Enggak. Kita tidak ada yang pasti. Yang jelas pasti itu Rasul, para Nabi, karena maksum. Mudah-mudahan kita bareng-bareng. Di mana? Amin. Istri kita mudah-mudahan dibawa apa enggak? Alhamdulillah, mudah-mudahan dengar istrinya. Anak-anak kita, ibu dan ayah kita, adik kakak kita, teman-teman kita. Amin. Inilah doa ketika Jumat khutbah. Ini doanya ini makanya Jumat tidak boleh turun kecuali khatib harus berdoa. Oh. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'min. Paling enak ini orang dengerin khutbah kalau pas lagi itu. Yang ngantuk pun melek apa tidak? Betul. Kalau tadi panjang lebar, ya ngantuk. Pas Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Amin. Betul. Itu kalau dicondet di Kramat Jati itu. Ini biasanya. Nah, ini. Tapi memang itu rukun. Kalau khatibnya tidak berdoa, tidak sah khutbahnya. Kalau khutbahnya enggak sah, Jumatnya jangan main-main itu doa. Subhanallah. Allahumma ighfir lil muslimina
wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Tuh yang sudah meninggal mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah. Nah ini kita harapannya apa? Kita mudah-mudahan bareng nanti insya Allah. Jumat, salah satu rahasia di balik Jumat itu adalah itu. Supaya kita nanti mudah-mudahan di dunia bareng, di akhirat juga bareng. Terus tidak mengatakan mukminin saja, mukminat. Yang perempuan, istri kita, ibu kita, adik kita, kakak kita, anak kita, cucu kita. Yang perempuan masuk teman-teman kita, sejawat kita kerjaan. Selagi dia la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Makanya jangan sampai sholat Jumat pas imamnya turun baru datang. Ya enggak, dengerin. Paling tidak didoa. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya disayang oleh Allah. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim. Ya Allah jadikanlah majlis ini majlis yang diridhai oleh-Mu ya Allah. Ya Allah jadikanlah majlis ini adalah majlis bikin kami semangat ya Allah untuk makin dekat kepadamu ya Allah. Ya Allah kuatkanlah iman kami ya Allah. Kuatkanlah la ilaha illallah kami ya Allah. Kuatkanlah ya Allah agar kami bisa istiqomah sampai di akhir hayat, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Kuatkanlah kami ya Allah ketika kami bekerja, mudah-mudahan Kau jaga ya Allah agar kami istiqomah. Berilah rizki kami yang mudah dan barokah, pulang membawa rizki yang barokah untuk anak-anak dan istri dan keluarga kami ya Allah, bahkan untuk ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Rabb agar kami nanti bisa bareng-bareng masuk surganya ya Allah. Apalagi yang sudah wafat, ibu kami, ayah kami, mungkin kami kurang berbuat baik kepada beliau-beliau ya Allah. Ya Rabb, beliau-beliau sudah tidak bisa sholat lagi ya Allah, tidak bisa istighfar lagi ya Allah, sudah ditutup oleh-Mu ya Allah. Tapi kami sebagai anak ya Allah, kami mendoakan ibu ayah kami, mertua kami, kakek nenek kami ya Allah, bahkan pendiri bangsa-bangsa ini ya Allah, yang berjuang untuk negara kami ya Allah. Mudah-mudahan diangkat derajatnya ya Allah, diampuni segala dosanya ya Allah, dan mudah-mudahan beliau-beliau ya Allah semuanya dibersihkan dari segala kekurangannya ya Allah, dan kami bisa bersama lagi ya Allah di dalam surga-Mu ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, luruskanlah anak-anak kami ya Allah, selamatkan lagi dari pergaulan bebas, dari HP-HP yang menyesatkan ya Allah, agar anak-anak kami bisa tumbuh dalam keadaan anak-anak yang soleh dan soleha, sampai kami wafat kami melihatnya beliau anak-anak kami dalam keadaan yang baik ya Allah. Setelah kami wafat, mudah-mudahan anak-anak kami berbuat baik, mengalir pahalanya untuk kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Selamatkan anak-anak kami dari pergaulan bebas, selamatkan anak-anak kami dari tawuran, selamatkan anak-anak kami dari narkoba dan antek-anteknya ya Allah. Selamatkan anak-anak kami dari aliran-aliran yang sesat ya Rabb. Jadikanlah anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.